Bismillahirrahmanirrahim. Apa penyebab orang tidak bisa khusyuk ketika sholat? Mohon jawabannya. Orang tidak bisa khusyuk itu paling tidak itu 3, Pak. Ya, ini yang mewakili yang lainnya. Pertama, bisa jadi orang tersebut kurang ikhlas dalam ibadah sholatnya, sehingga pikirannya bercabang-cabang. Ya, pikirannya bercabang-cabang, sehingga ini tidak bisa menyebabkan orang kurang bisa khusyuk karena keikhlasannya tidak murni 100%. Dia sholat kadang-kadang itu sholat hanya sebagai apa? Kebutuhan menggugurkan kewajiban sholat, hanya menggugurkan kewajiban sholat. Ya. Tapi kadang-kadang dia masih cenderung kepada urusan-urusan dunia, mikir ini, sehingga tidak bisa khusyuk. Itu menjadi pengaruh, Pak Bu. Orang tidak bisa khusyuk karena apa? Pikirannya kemana-mana, sehingga hatinya sebenarnya kurang ikhlas betul. Kalau dia ikhlas, sholat bisa khusyuk. Apapun ketika sudah masuk waktunya sholat, pekerjaan apapun wajib ditinggalkan. Sholat dulu, Pak. Ya, hilangkan semua pikiran-pikiran dunia. Memang berat, Ustaz. Iya, memang berat. Harus dilatih biar bisa ikhlas, sehingga bisa khusyuk. Yang kedua, bisa jadi orang tidak bisa khusyuk karena belum bisa memahami makna-makna dari bacaan dzikir dan doa di dalam sholat. Itu juga pengaruh tidak bisa khusyuk. Jadi orang kalau tidak bisa memahami, kurang paham tentang makna pengertian dzikir dan doa yang dilafadzkan di dalam sholat, itu bisa pengaruh tidak bisa khusyuk, Pak. Nah itu caranya bagaimana? Ya terus belajar. Mulai takbir Allahu Akbar itu artinya apa, nanti bacaan doa iftitah artinya apa, kemudian doa ruko, dzikir sujud itu kemudian artinya apa, ya dipahami, belajar terus. Subhanarabbiyal adzim itu artinya apa, Al-Fatihah juga artinya apa, penting itu, Pak. Bacaan salat kita Al-Fatihah ini wajib, ini kita tahu harus artinya, mulai dari bismillah sampai waladhdallin, ini harus tahu artinya. Soalnya nanti bisa khusyuk, ya bisa khusyuk. Ada bisa meningkatlah ibadah sholat kita nanti. Kalau kita nggak ngerti, Pak Bungge, artinya, maknanya, Subhanarabbiyal adzim kita nggak ngerti, padahal itu artinya mudah. Maha suci Allah yang maha agung, nah itu. Subhanarabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi lah. Paling tidak itu, Pak. Artinya kita tahu, ya, sampai kita salam. Insya Allah nanti bisa khusyuk, Pak. Ya, coba aja, coba ya, dilatih untuk kita memperhatikan artinya, maknanya. Yang ketiga, bisa jadi orang tidak bisa khusyuk itu karena mungkin bisa jadi gerakan imam yang tidak tumakninah. Jelas? Jadi kalau sholat berjamaah, Pak Bu, kita di belakang imam, kalau imam ini tidak bisa menjaga rukun sholat, terutama tumakninahnya, tidak bisa khusyuk, ya. Padahal khusyuk tumakninah dalam merupakan syarat kewajiban sholat atau rukun di dalam sholat. Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 238, apa kata Allah? Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat 5 waktu, terutama sholat wusta. Apa sholat wusta, Pak Bu? Sholat asar, ya, ini yang banyak dilalaikan. Ada yang mengatakan sholat subuh, banyak orang yang bangkong, sehingga tidak sholat. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah dengan qanitin. Apa kunut, Pak? Kunut apa, Bu? Khusyuk ketika berdiri di hadapan Allah. Oke, Pak Bu, Al-Baqarah 238. Bahkan kata Allah memang benar, kita kalau pengen khusyuk 100% tidak akan pernah bisa. Begitu, Ustaz? Iya. Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Baqarah surat kedua 45 ayat 45 ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Hendaknya engkau minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat dalam hidupmu. Jadi kalau ada masalah, kita minta kepada Allah petunjuk agar Allah memberikan pertolongan dengan sabar kita dan sholat kita. Itu bisa menyelesaikan masalah, Pak Bu. Dan orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk itu berat sekali. Jelas, Pak Bu? Berat sekali. Artinya orang yang bisa menjaga sholatnya itu berat.
Kecuali mereka yang khusyuk. Khusyuk pun ya berat gitu loh. Makanya ya kita berusahalah paling tidak enggak 100%, ya paling tidak berapa Pak Bu? 80-70% ya. Jangan sampai 20%. Oke. Kenapa? Nabi mengatakan sholat seseorang itu kadang-kadang mendapat berapa Pak Bu? Bisa jadi dia 1/8-nya atau 1/10-nya atau setengahnya atau 1/4-nya, bahkan belas nggak dapat apa-apa. Jelas? Kenapa? Karena hilang kekusuan dan tumak ninahnya. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis apa? Awwalu syai'in yurfa'u min hadil ummah, yang pertama kali diangkat dari umatku adalah khusyuk. Jadi khusyuk itu sudah mulai hilang Pak, sudah mulai redup ya, di tengah-tengah orang yang sedang sholat sudah mulai punah. Hatta la taro fiha khosian, sampai engkau tidak melihat sedikit pun mereka yang bisa khusyuk di dalam sholatnya. Saya sendiri merasakan Pak Bu. Contohnya gini, ketika saya bersinggah bermukim di masjid musola, sholat berjamaah, kadang-kadang bisa khusyuk, bisa tumaknin itu sulit sekali. Kenapa? Imamnya ketika sholat gerakannya cepat-cepat, posisi barisannya murat-marit ya, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, merapatkan barisan, lurus barisan. Imamnya kadang-kadang bacaannya tajwidnya ya terseok-seok, hafalannya juga kurang bagus, bacaannya kurang bagus, tajwidnya nggak bener. Ini pengaruh tidak bisa khusyuk Pak Bu. Nah, itu sering kita dapati di kebanyakan musola dan masjid, apalagi mereka tidak paham tentang hukum-hukum sholat berjamaah. Wes nggak karu-karuan nanti Pak. Nah itu ya, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan dari pertanyaan tersebut. Semoga bisa memberikan jawaban dan ini bisa menambah ilmu kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna